Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Setelah kemarin kita berbicara mengenai masa pacaran dan pertunangan di dalam Katolik, masih dalam rangka membahas mengenai perkawinan Katolik. Nah, hari ini kita akan mengenal sedikit apa sih itu sakramen perkawinan menurut kitab suci. Ya, memang terkadang kita memikirkan bahwa perkawinan itu hanya membahas mengenai aku siap kawin kalau umurku sudah cukup. Aku siap kawin kalau misalnya aku sudah mapan, pekerjaan sudah ada, sudah tetap, lalu segala sesuatu sudah siap. Nah, baru kemudian aku baru mau melakukan perkawinan atau pernikahan. Nah, sementara dalam Katolik sebenarnya hal yang sangat penting yang sering dilupakan adalah makna perkawinan itu sendiri. Apa maknanya? Maknanya adalah perkawinan Katolik bukan hanya soal sudah siap soal umur. Aku sudah tua nih, maka aku buru-buru menikah. Atau soal kemapanan hidup, aku sudah punya modal yang cukup untuk menikah. Bukan hanya soal itu, tetapi juga yang lebih mendalam, yang lebih dasar adalah soal bagaimana aku memahami makna perkawinan Katolik. Apa itu makna perkawinan Katolik? Yaitu kehadiran Allah di dalam kehidupan perkawinan itu. Bukan hanya soal aku mencintai pasanganku, tapi juga bagaimana aku menghadirkan Allah yang mencintai umatnya. Relasi hubungan hubungan perkawinan, hubungan suami istri juga menggambarkan hubungan umatnya dan Allah dan umatnya. Bukan hanya soal hubungan dua pasang kekasih, tetapi juga bagaimana hubungan Allah dan umatnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagaimana hubungan suami istri itu melambangkan juga hubungan Kristus dan gerejanya. Nah, tapi untuk memahami lebih dalam hal itu, kita akan sedikit pelan-pelan membahas mengenai apa sih makna terdalam dari perkawinan Katolik. Untuk episode kali ini kita mulai dari sakramen perkawinan menurut kitab suci. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, dari awal penciptaan dunia, Allah telah menciptakan manusia pertama, yaitu laki-laki yang kita kenal dengan Adam, dan seorang perempuan yang kita kenal bernama Hawa. Keduanya diciptakan menurut citra Allah. Dalam Kejadian 1 bab 26 sampai dengan 27. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam agar laki-laki itu mendapat teman penolong yang sepadan dengan dia. Dalam Kejadian bab 2 ayat 20. Nah, sehingga mereka akhirnya dapat bersatu menjadi satu daging. Jadi, persatuan laki-laki dan perempuan telah direncanakan oleh Allah sejak awal mula, sesuai dengan perintahnya kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, itu awal mula untuk memahami hubungan relasi suami istri. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, dalam perjanjian lama, perkawinan monogami atau satu suami dan satu istri tidak selalu diterapkan karena kelemahan manusia itu sendiri. Kita ingat kata-kata Yesus. Kenapa Musa menuliskan surat cerai? Karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan itu. Nah, jadi memang monogami tidak terlalu tampakkan di sana, tetapi bukan itu sebenarnya maksud Allah. Maksud Allah perkawinan tetaplah monogami. Kita dapat melihat bahwa perkawinan monogami ini adalah yang dimaksud Allah bagi manusia sebenarnya sudah sejak semula. Nah, hal ini ditegaskan lagi oleh Yesus. Kalau tadi perkawinan monogami sudah kita lihat dari pasangan Adam dan Hawa, maka Yesus menegaskan lagi bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Dalam Matius bab 19 ayat 5. Dan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Misalnya dalam Matius, Markus itu juga ada disampaikan mengenai perceraian itu. Ketika Yesus bicara mengenai perceraian. Nah, Yesus menegaskan
bahwa surat cerai pada zaman Perjanjian Lama itu diizinkan oleh Nabi Musa karena ketegaran hati umat, yang mana waktu itu ya umat Israel sendiri. Namun tidak demikian sebenarnya yang menjadi rencana Allah pada awalnya. Dalam Matius bab 19 ayat 8 kita melihat Allah menghendaki kesetiaan dalam perkawinan sebab Ia membenci perceraian. Dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat dalam Maleakhi bab 2 ayat 15 dan 16 bahwa Allah sebenarnya menghendaki suatu kesetiaan dan Dia membenci perceraian. Maka perkawinan monogami juga sebenarnya sudah ada sejak rencana Allah. Nah, jadi perkawinan antara pria dan wanita berkaitan dengan penciptaan manusia menurut citra Allah. Allah adalah kasih, manusia citra Allah, Allah adalah kasih. Dan karena kasih yang sempurna tidak pernah ditunjukkan pada diri sendiri, melainkan pada pribadi yang lain. Maka ketika mengenal Allah yang tidak terisolasi diri sendiri, melainkan Allah yang Esa yang merupakan komunitas tiga pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah itu kan penuh cinta. Cinta itu tidak pernah egois yang mengenal diri sendiri. Maka untuk itulah cinta itu harus dibagi kepada orang lain. Allah sendiri kita mengenal Allah yang satu, tetapi ada tiga pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah relasi cinta Allah yang juga kemudian membagikan dirinya kepada manusia. Manusia sebagai citra Allah yang adalah kasih, maka manusia juga harus membagikan kasih itu kepada sesama. Nah, khususnya juga inilah yang melandasi kasih di dalam suatu perkawinan Katolik. Nah, jadi sangat berkaitan erat dengan timbal balik kasih yang setia dari Allah itu. Maka seperti yang saya katakan tadi, mengenal perkawinan Katolik tidak hanya berkaitan dengan aku mencintai pasanganku, tetapi bagaimana aku membagi cinta Allah. Aku yang juga adalah citra Allah membagi cinta Allah kepada pasanganku. Inilah relasi hubungan antara Allah dan manusia. Hubungan Allah dan manusia ini terwujud dalam hubungan kasih antara suami dan istri. Nah, kasih Allah adalah kasih yang bebas. Tidak ada paksaan. Dia setia, menyeluruh, total, dan menghasilkan buah. Lihatlah Yesus sendiri yang mengasihi Bapa dengan kasih tak terbatas. Atas kehendak bebasnya menjelma menjadi manusia, wafat di salib, melaksanakan rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia. Allah Bapa mengasihi Yesus dengan menyertainya dan memuliakannya. Dan setelah Yesus naik ke surga, Allah Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudusnya. Nah, itulah gambaran kasih. Kasih inilah yang direncanakan Allah untuk digambarkan oleh manusia secara khusus di dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Jadi buahnya adalah keselamatan. Allah yang penuh kasih itu menyelamatkan manusia dan buahnya adalah keselamatan manusia. Itulah gambaran juga dalam perkawinan Katolik, bagaimana aku mencintai pasanganku seperti Allah mencintai umatnya. Perkawinan juga direncanakan Allah sebagai gambaran akan hubungan kasihnya dengan umatnya. Pada Perjanjian Lama, kita dapat membaca bagaimana Allah menjadikan Yerusalem atau bangsa Israel sebagai istrinya. Ada banyak kitab yang menggambarkan hubungan Allah dan Israel itu sebagai hubungan suami istri. Dalam Yehemia, Yesaya, Yeremia, Kidung Agung, dan banyak kitab yang lainnya dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Baru sendiri, Yesus sendiri menyempurnakan nilai perkawinan itu dengan mengangkatnya menjadi gambaran akan hubungan kasihnya kepada gereja. Dalam Efesus bab 5 ayat 32. Yesus sendiri mengasihi gerejanya dengan menyerahkan nyawanya bagi gerejanya untuk menguduskannya. Nah, maka para suami dipanggil untuk mengasihi, berkorban dan menguduskan istrinya sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada gerejanya. Dan para istri dipanggil untuk menaati suaminya yang disebut sebagai kepala istri. Seperti gereja sebagai anggota tubuh Kristus dipanggil untuk taat kepada Kristus sang kepala. Dalam Efesus bab 5 itu kita bisa melihat itu. Nah, itulah
keagungan sebenarnya, bagaimana hubungan suami istri itu yang melambangkan hubungan Allah dan umatnya. Nah, melihat keagungan makna perkawinan ini tidaklah berarti bahwa semua orang dipanggil untuk hidup menikah. Jadi, kehidupan selibat demi kerajaan Allah bahkan merupakan kesempurnaan perwujudan gambaran kasih Allah yang bebas, setia, total, dan menghasilkan banyak buah. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius bab 19 ayat 12 dan ayat 29. Karena kehendak bebasnya mereka menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan. Kalau tadi kita bicara bahwa hubungan perkawinan itu, hubungan suami istri itu adalah hubungan Allah dan umatnya, melambangkan itu. Lalu bagaimana dengan para pastor, para suster yang hidup selibat, tidak menikah? Nah, disinilah kita memahami bahwa orang yang selibat, yang tidak menikah demi kerajaan Allah, itu juga oleh kehendak bebasnya menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan mereka secara total kepada Allah. Sehingga dihasilkanlah banyak buah, yaitu semakin bertambahnya anak-anak angkat Allah yang tergabung di dalam gereja melalui pewartaan. Jadi mereka, orang-orang yang selibat ini mencintai Allah dengan caranya sendiri, yaitu penyerahan diri secara total kepada gereja. Lalu hasilnya apa? Hasilnya memanggil anak-anak Allah, memanggil semua orang untuk menjadi anak-anak Allah. Pewartaan, mewartakan kasih Allah. Nah, sehingga semakin banyak pula Allah mendapatkan anak-anaknya di dunia ini. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, gambaran bagaimana sih hubungan perkawinan itu yang melambangkan hubungan Allah sendiri. Akhirnya zaman pun digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba. Jadi perkawinan itu artinya tujuan akhir hidup manusia adalah persatuan dengan Tuhan. Nah, dalam kitab Wahyu. Jadi secara singkat, Bapak Ibu teman-teman terkasih, bagaimana sih kita memahami makna perkawinan Katolik menurut kitab suci? Manusia adalah citra Allah. Allah adalah kasih. Kasih tidak egois pada dirinya sendiri, tetapi dia berbagi kepada orang lain. Nah, maka hubungan suami istri adalah lambang hubungan kasih Allah ini. Bagaimana Allah mencintai umatnya dan umat berbakti kepada Allah. Dalam perjanjian baru digambarkan bagaimana Yesus mencintai gerejanya dan gereja bersatu untuk taat dan tunduk kepada Kristus. Demikian juga hubungan suami istri, bagaimana suami menguduskan istrinya kalau dalam Efesus, dan istri tunduk kepada suami yang melambangkan juga gambaran Kristus dan gerejanya. Nah, maka tidak cukup kita hanya berpikir menikah itu hanya soal aku sudah cinta, aku sudah mapan, umurku sudah cukup. Tidak cukup hanya itu, tapi sejauh mana kita memahami bahwa aku siap menikah karena aku sudah siap memahami bagaimana Allah hadir di dalam hubungan aku dengan pasanganku. Bagaimana aku bisa memahami Allah yang mencintai umatnya. Demikian juga nanti aku mencintai pasanganku. Bagaimana nanti Kristus yang berkorban di kayu salib. Demikian juga aku berkorban di dalam hubungan pernikahanku. Contoh misalnya, ada pertengkaran, ada persoalan-persoalan dalam keluarga. Mulai memikirkan kenapa Katolik tidak boleh cerai. Padahal ini hubungan sudah sulit mempertahankan. Nah, disitulah pengorbanan Kristus itu ditunjukkan. Perkawinan bukan hanya soal mencintai pasangan, tetapi juga inilah salibku. Bahwa segala persoalan dalam hidup rumah tangga yang kuhadapi, rintangan-rintangan, percekcokan yang harus aku hadapi bersama pasanganku, inilah salib yang harus aku pikul. Inilah pengorbananku. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman terkasih, itu dulu makna perkawinan menurut Katolik. Singkatnya, apa itu makna perkawinan menurut Katolik di dalam kitab suci? Yaitu hubungan yang melambangkan kasih Allah kepada umatnya dan umat juga mengasihi Allahnya. Itulah hubungan suami istri, yaitu mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih, selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia, Tuhan memberkati. Amin.